Beranjak acara selanjutnya, pembacaan tanya jawab dari kelas 5 yang akan dipandu langsung oleh Al-Ustadz Dahron. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Al-Mukarram para alim ulama, wabil khusus pengasuh Madrasah Miftahul Ulum Al-Khaliliyah, Ibu Nyai Hajjah Mawaddah beserta seluruh keluarga besar beliau yang sangat saya hormati dan sangat saya takdimi, segenap jajaran Dewan Guru beserta semua para undangan yang tak lupa pula kami hormati, dan yang sangat saya banggakan, siswa-siswi Madrasah Miftahul Ulum Al-Khaliliyah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Ilahi Rabbi, yang mana berkat karunia dan rahmat yang telah Ia berikan, kita bisa mengikuti dan berpartisipasi dalam acara rutinitas tahunan yang terangkum dalam Haflatul Imtihan wal Ikhtibar Madrasah Miftahul Ulum Al-Khaliliyah. Untuk yang kedua kalinya, salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah ruakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat kegigihan beliaulah kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya berdiri di sini bukan tanpa alasan, melainkan saya ditugaskan untuk memandu prosesi tanya jawab bagian dari kelas 5. Dan agar tidak menyita banyak waktu, kepada semua siswa-siswi kelas 5 diharap menaiki panggung kehormatan. Langsung saja yang pertama, Mufassarah Putri Bapak Haji Rustam, alamat Masaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan curahan nikmat-Nya hingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam saya haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas tuntunannya kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih berada pada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan sedikit berpidato mengenai perlunya sabar. Saudaraku, pertama saya akan membahas tentang apa itu sabar. Pada dasarnya sabar berasal dari kata sabar yasbir yang artinya adalah menahan. Yang mana menahan di sini mempunyai arti yang luas. Misalnya sabar puasa, kita menahan semua hawa nafsu untuk banyak hal, seperti menahan lapar dari azan subuh hingga azan maghrib dibantu sabuka. Selain itu hendaknya kita diharuskan bersabar dalam menghadapi perilaku buruk seseorang kepada kita. Tetapi harus juga diketahui bahwa tidak semua orang dapat menikmati sebuah kesabaran. Karena pada hakikatnya tidak semua orang dapat menahan rasa sabar tersebut. Untuk itu semua saudaraku, hendaknya kita selalu berdoa dan semakin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kesabaran melimpah dan tidak ada batasnya, supaya kita semua mendapat pahala darinya yang seluas-luasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang artinya,
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Bercermin dari ayat tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa Allah SWT akan memberikan pertolongan untuk setiap hamba-hambanya yang mau menjalankan segala perintahnya dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Di dalam ayat surah Al-Baqarah tersebut disebutkan keuntungan orang-orang yang mau mengerjakan salat wajib 5 waktu serta mereka yang mampu menegakkan rasa sabarnya, yaitu niscaya Allah SWT akan menjanjikan pertolongan saat mendapat kesusahan. Walaupun begitu saudaraku, sabar memang tidaklah mudah, justru adalah sebuah ujian. Namun justru ketidakmudahan tersebut adalah sabar dari saran Allah SWT untuk menguji hambanya apakah bisa lolos atau tidak dalam ujiannya. Hendaknya kita harus selalu istighfar dan berpikir positif agar dapat lolos ujian kesabaran yang diberikan Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah sedikit mengenai sabar yang bisa saya bagikan kepada saudara-saudara sekalian. Semoga setelah mendengar ceramah ini kita bisa lebih memahami arti penting dari sebuah kesabaran dan kesabaran. Untuk itu saya akhiri pidato hari ini dan mohon maaf apabila terdapat salah kata saya penyampaian tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Saifullah, putra almarhum Bapak Irsad, alamat Masaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Du Guste seko besa Cirajana ajunan motoroni madagatunya arpa ocean semuseker angin sing leser tor laenepon sajunan keseneng Du Guste keticara pon apa abdina kanggo ya sokor supaya tak derekah nyipcepe nikmat sekator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Mubasir, putra Bapak Haji Solihan, alamat Tebana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat akan kematian, menumpu harta takkan ada habisnya, mengejar jabatan takkan ada ujungnya. Selalu ingin terus dan terus lagi, tanpa mau berbagi atau mengasihi. Sibuk mencari dunia, akhirat lupa tanpa sengaja. Setiap jengkal amalan akan dipertanggungjawabkan. Semua akan dihisab sekadar timbangannya. Tidak ada manusia yang dirugikan sedikit pun. Semuanya membawa amalan diri masing-masing. Hidup yang sementara isilah dengan hal yang bermakna.
mengejar akhirat, maka dunia akan turut serta. Jangan sampai menyesal tanpa bias apa-apa, karena mati adalah hal yang pasti di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Rosyadatul Amalia, putri Bapak Haji Asmari, alamat Tua Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda sadaqa wahda wa nasara abada. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Al-mukarramun para alim ulama, wabil khusus pengasuh madrasah Miftahul Ulum Al-Khaliliyah sebetan kaula amul jaaki tor angagungaki. Para asatid wal asatidah, para wali murid sebetan kaula amul jaaki tor angagungaki. Bentak lepecukan para hadirin wal hadirat mustamiin mustamiat sesangat beten kaula amul jaaki tor angagungaki. Badan kaulah lo bisa abid nengkak dintu tempat karena ki bedah santri selain selebih ngaoningi etempeng badan kaulah. Teti badan kaulah sekejap saos ki. Hadirin hadirat sebadan kaulah amul jaaki. Badan kaulah cerita neng citong bekto badan kaulah alen jalan pas depak neng tengah perjalanan. Badan kaulah mangki nak keni samdi fal-afalan. Sekak dintoh badan kaulah alengki sekejap merengaki nak keni gela. Cetak parbesenah sera, matah parbesenah tengal, elong parbesenah pengapu, ales parbesenah mimpe. Terus nak keni gela panggil sareng badan kaulah. He nak keni toreka kanto mana bita salah asmana badan nak keni gelai tanya ki sareng badan kaula dari kadim masampian nak keni gela jawab badan kaula peleman dari sekolah madrasah sekolah neng kadim masampian. Terus nak gela jawab pole abtina sekolah nang madrasah Miftahul Ulum Al-Khaliliyah ka dinto. Sangat bagus omku jauh penak-anak gele. Pak, Bu, anika sitong contoh dak badan kaulah sareng ajunan sedaja. Toreh dak kesengkah nyare ilmu. Karena ilmu panika semek terselamat badan kaulah sareng ajunan sedaja dari tunyah ke antos akhirat. Sedaja panika ngangkui ilmu, asolat ngangkui ilmu, apasa ngangkui ilmu, haji ngangkui ilmu. Manabi asolat tak ngangkui ilmu, apasa tak ngangkui ilmu, haji tak ngangkui ilmu, rukuna solat tak oning, rukuna pasah tak oning, rukuna haji tak oning, anika tada kunana. Maka dari kak dintoh toreh cek kesengkah nyare ilmu, mumpong ki sehat, mumpong ki kuat, kun aliman wala takun jahilan. Keranah cokop sekak dintoh sebisa beten kaula atau raki korang sareng lebina nyuun seporang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Alia Waslia, putri Bapak Siman, alamat Masaran. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wahai ibu. Selalu ada tetesan air mata dalam perjuangan. Selalu ada jiwa yang tersakiti dalam menggapai tujuan. Mengurus semuanya tanpa ada yang menopang. Bertahan hidup di atas pijakan kaki sendiri tanpa mau untuk mengemis harta duniawi. Kau rela melangkah mencukupi segala materi. Terima kasih atas apa yang diberikan. Saatnya engkau nikmati waktu, lupakan segala pilu. Biarlah sekarang aku yang mengurusmu. Doa dan usaha aku berikan hanyalah kepadamu ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Abdur Rahim, putra Bapak Haji Fauzi, alamat Langkaceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eka dintong bulang abdi nyari ilmu untuk ajar ngaji. Saban are bulayator nyari ilmu kabar katemur sanajan bula bakun budu. Semoga oleh barokah kalamanatoro perintah guru. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Muhammad Farid Farhan, putra Bapak Sidin, alamat Berlorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sujud padamu di penghujung waktu yang kian menghimpit. Ke segala resah luruh bersama dalam munajat panjang. Robbi, akankah hatiku kuat saat langkah kian letih dan garis waktu semakin dekat menghampiri, wahai zat yang terkasih. Tak ada yang mampu kulakukan saat jasad kian lepuh dan waktu pun terhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Umamah, putri Bapak Toli, alamat Berlorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul dalam tempat yang penuh dengan berkah ini. Kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat Rasulullah kita bisa menikmati iman dan Islam. Alhamdulillah. Santriwan dan santriwati,
serta hadirin rahimakumullah. Sekarang sudah zaman akhir, bukan zaman now lagi. Nah, di zaman akhir ini tidak sedikit pemuda-pemudi, khususnya kaum santri dan santriwati. Lebih khusus lagi, kaum santri yang mempopulerkan dirinya dengan sebutan santri zaman now, yang tidak memiliki akhlakul karimah, yakni perilaku terpuji. Mereka mulai terbuai oleh permainan medsos seperti WhatsApp, Facebook, dan Twitter. Sehingga karena realitas inilah banyak santri yang kurang berkah ilmunya, tidak bahagia dalam hidupnya, hingga rasa putus asa pun menghampirinya. Padahal seandainya santri mau mengikuti wejangan kitab taklim muta'alim yang sudah lumrah diajarkan di pesantren manapun, pada awal masuk pesantren, niscaya santri zaman sekarang akan mendapati ilmu yang berkah, bahagia dalam hidupnya, dan tidak mudah putus asa. Santriwan dan santriwati serta hadirin rahimakumullah, dalam karangan kitab Syekh Zarnuji itu disebutkan bahwa syarat orang mencari ilmu itu ada 6 perkara. Pertama adalah cerdas zakain. Sebagai salah satu pelajar itu adalah harus cerdas. Dalam hal ini, santri now mesti memenuhi syarat. Karena jika tidak, berarti akal pikirannya di bawah normal, alias gila, majnun, sehingga tidak layak menjadi santri. Kedua yaitu tidak gampang puas. Seorang pelajar tidak boleh gampang puas dengan apa yang diperolehnya, karena dengan begitu ia akan terus belajar dan bermutolaah. Santri yang mudah puas hasilnya akan biasa-biasa saja. Namun bagi mereka yang kehausan ilmu, akan jadi generasi santri yang benar-benar milenial. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya yang ketiga adalah sabar, istibarin. Nah, di poin ini banyak santri yang gagal dari syarat ini. Tidak sedikit santri zaman sekarang yang kurang bisa sabar. Mereka inginnya cepat pulang. Kalau ngaji ingin cepat pulang. Ketika ro'an yang penting selesai. Saat antri makan inginnya cepat dapat bagian. Saat antri mandi inginnya cepat segera mandi. Bukan hanya itu, ketika mereka wiritan ba'da dan sholat 5 waktu, mereka terburu-buru sehingga cenderung tidak khusyuk. Padahal bacaan setelah sholat itu sangat-sangat penting, terutama untuk melatih kesabaran. Yang keempat adalah punya bekal atau biaya, bulgatin. Rata-rata tidak ada santri yang kurang mampu. Para santri biasanya dibekali dengan uang yang cukup. Kebutuhan lainnya yang juga sudah terpenuhi. Tidak ada santri kelaparan di zaman now. Malah sebaliknya, santri zaman sekarang berlomba-lomba dalam balapan makan. Kalau mereka dikirim atau dibesu bapak ibunya, biasanya dibawakan makanan yang enak-enak seperti sate, ayam panggang, dan makanan siap disaji. Maka tidak heran santri zaman sekarang rata-rata gemuk-gemuk. Pada awal masuk pesantren, ditimbang berat badannya masih kisaran 45 kg. Tapi berselang beberapa tahun, ditimbang lagi bobotnya sudah bertambah 2 kg.
rata-rata. Hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya yakni yang kelima adalah mengikuti petunjuk guru, irsyadi ustazin. Nah, ini juga banyak santri yang tidak lolos dari syarat ini. Santri zaman sekarang sudah berani kepada ustaz dan ustazahnya. Tidak mau diarahkan, dibimbing kurang menghiraukan. Saat disuruh tidur malah begadang. Saat disuruh belajar malah cerita-cerita ke sana kemari. Sekali lagi, santri zaman sekarang kurang memperhatikan arahan ustadz dan gurunya. Yang terakhir adalah waktu yang panjang, tuli zamani. Artinya, seorang santri tidak cukup hanya mondok 1 bulan 2 bulan, tapi minimal 3 tahun sampai 6 tahun. Kalau ada istilah pondok kilat atau nyantri sebentar, itu hanya sebagai hiburan saja. Karena ilmu yang diperoleh dengan waktu yang singkat itu kurang sempurna, alias hanya tahu atau paham luarnya saja. Hadirin teman-temanku sekalian, serta hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulan dari ceramah ini adalah yang pertama, santri kurang bisa sabar dalam menjalani proses demi proses pada saat mencari ilmu. Kedua, santri kurang memiliki rasa hormat kepada ustadz dan ustadzahnya. Ketiga, santri kurang belajar dengan sungguh-sungguh. Sebab itulah pengarang kitab ini berharap kepada segenap santri yang masih hidup di zaman sekarang agar dapat menjalankan apa yang sudah diajarkan di kitab Ta'lim Muta'alim itu. Karena dengan begitu, ilmu yang nantinya diperoleh para santri akan lebih bermanfaat dan tentunya barokah. Sekian dari pidato ini, manakala ada kesalahan ataupun kekeliruan, kami sebagai manusia biasa mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Mahfud, putra almarhum Bapak Hadori, alamat Masaran, beserta temannya Aril Syafiuddin, putra Bapak Abdul Wahid, alamat Langkacel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ummi, Ibu, la ta'ummul quluba illa ilaik. hati tidak akan mudah percaya kecuali dengan kasih sayangmu. Wa la tulayyanu suru illa lihananik. Bebatuan tak akan lunak kecuali dengan kasih sayangmu. Antal hubbu Engkau adalah cinta, wal jannatu tahta qadamaik. berada di bawah telapak kakimu. Ya arwa atif'u, Wahai pemilik hati paling hangat, ya ajmala sautu, pemilik suara paling indah, uhibbuki ummai. aku mencintaimu ibu. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Faikal Adami, putra
Bapak Haji Abu Bakar, alamat Berlorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Yang saya hormati Al-Mukarram Nyai Haji Mawaddah beserta keluarga besar beliau, semoga Allah ridhoi. Yang saya hormati jajaran Dewan Guru beserta seluruh tamu undangan, semoga Allah ridhoi. Tak lupa pula para santri yang baik hati, semoga Allah cintai. Hadirin rahimakumullah, berdirinya saya di sini akan beri tobah dengan judul Ancaman Wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan bahwa mayoritas penghuni neraka adalah perempuan. Kok bisa gitu ya? Ya memang begitu yang cocok dengan keadaan di lapangan. Kita amati bersama-sama. Perempuan sekarang tidak patut dikatakan perempuan Islam. Ironisnya kebanyakan mereka adalah perempuan-perempuan yang sudah paham agama. Ada lagi yang sudah punya suami masih sok kecantikan ke pasar. Pakai baju baru, pakai minyak wangi. Padahal kalau di rumahnya pakai baju yang compeng-camping. Baunya bau ketek. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Rehan Soleh Chaudhuri, putra Bapak Soleh, alamat Pontianak, Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apalah daya, saya hanya seorang santri. Setiap harinya hanya ibadah, belajar dan mengaji. Bukan anak yang selalu mengumbar ketenaran diri. Bukan pula anak yang tenar di kalangan kaum ukhti. Dan bukan juga anak yang so alim dengan kajian-kajian kitab Islami. Saya hanyalah seorang santri yang setiap harinya hidup mandiri dan menjalankan semua perintah ilahi. Bukan anak yang hidup kemewahan di duniawi, karena saya tahu semua itu hanya titipan ilahi. Saya hanyalah seorang santri yang ketinggalan zaman modern di masa kini, dengan ilmu yang minim tentang ilmu teknologi, dan tidak tahu media sosial yang digemari para pemuda-pemudi di saat ini. Saya hanyalah seorang santri yang setiap harinya update ibadah pada Sang Ilahi dan mengisi kekosongan dengan mengaji. Bukan anak yang update di media tentang kejadian yang dialami. Inilah saya yang mempunyai predikat santri, yang belajar kajian-kajian Islami di madrasah ini demi menjadi insan yang sejati dan bermanfaat di kemudian hari. Semoga kami semua diakui oleh guru-guru kami kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya Salimatur Rahmah, putri Bapak Muhammad Umar, alamat Barak Lorong, beserta temannya Dina Kurniasari, putri Bapak Hussein, alamat Barak Lorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ummahu, ibu, ya bahri, kau lautanku, wa syamsi, kau matahariku, wa baqata zuhuri, kau setangkai bungaku. ahtajuki dauma, Aku selalu membutuhkanmu, uhibbuki lil abad. aku selalu mencintaimu. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Fajriya, putri Bapak Muhammad Toha, alamat Pujana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Renungan kehidupan dunia. Lihatlah gunung yang berdiri kokoh. Lautan luas terpampang begitu luas. Langit yang melayang tanpa tiang pancang. Sebagai bukti atas zat yang maha kuasa. Alam dunia bergerak atas kehendaknya. Daun jatuh pun atas izin darinya. Tidak ada daya upaya melainkan karenanya. Pasrahkan diri atas segala cobaan di dunia. Hidup yang fana hanya sementara. Akhirat dan surga itu bukan sekedar fiksi belaka. Kematian akan selalu hadir di sekitar kita sebagai bukti bahwa surga dan neraka itu pasti ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Siti Nur Farhana, putri Bapak Wardi, alamat Penarokan, beserta temannya Luciana Irmawati, putri Bapak Kasyanto, alamat Baro'ala, beserta temannya Hakikatul Haq, putri Bapak Mulyadi, alamat Pautabar, beserta temannya Divana Putri Amalia, putri Bapak Selamin, alamat Berlorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, di atas sejadahmu kau berurai air mata mendoakan anak-anakmu. Setiap malam ku pandangi raut wajah letihmu, bibir mungil yang masih nakal bergetar kala mencium keningmu. Dalam hati berbisik, kau adalah segalanya untukku. Aku mencintaimu, Ibu. Betapa kata itu menyakitkanmu, Ibu. Meski sedemikian singkat, sejatinya kau memahami. Ada bakti yang sedang kuingkari. Acap kali pada sunyi yang bertahta,
engkau tak pernah goyah melepas kasihmu. Mungkinkah kau segar itu? Ku tahu di matamu banyak menyimpan kegelisahan. Namun engkau bisa berpegangan pada huruf-huruf yang berlafazkan nama Allah. Ibu, engkaulah panutanku. Mawardani, mesti terkadang aku lelah dalam menjaga amarahmu. Namun aku lelah dalam menjaga. Namun engkau bisa. Ya Allah, biarkan cinta ini terus kembangkan sayapnya. Meskipun ia tak sempurna di mata hamba lainmu, saat ia menangis, aku tak bisa merayu dengan sesusu es krim atau permen yang ku bisa hanya mendoakan. Cintailah ibuku seperti cintanya untukku. Mare. Hukum aku jika aku terkadang membuatnya jenuh. Ya Allah, ajari aku untuk membahagiakannya. Pahamkan aku tentang cara membuatnya tersenyum. Aku tak peduli berapa kerutan yang ada di wajahnya. Yang pasti ku tahu, ku sering membuatnya kecewa. Ibu, deraimu tentang suka dukaku. Ikhlasmu mengalahkan air yang mengalir paling bening. Pelukmu hangat tak sepanas matahari. Ibu, entah kini, esok atau lusa, selalu kupanjatkan doa. Pengorbananmu semoga berbalas surga. Bawa aku ke surga bersamamu, Bu. Ibu, setiap tetes hujan yang berderai di wajahmu tak pernah tampak. Namun aku melihat ada badai besar di dalam dirimu. Kau selalu mencintai badai itu. Itulah aku, badai besar yang takkan mampu kau hapus dari memori emasmu, yang takkan mampu ku sentuh. Ibu, dadaku sesak, terkadang mutar ulang rekaman yang tersimpan dalam benak. Angin malam pun hanya mampu membelaiku agar tetap setenang hutan. Ibu, tubuhmu yang kecil namun mampu menahan derita yang besar. Di balik ragamu yang mungil, kamu mampu menahan beban. Air matamu, perihmu, kau pendam sedalam-dalamnya. Dalam kertas tipis putih ini, aku tumpahkan rasa hilaf, sesalku yang membentakmu. Namun tak lekang ku bangga padamu yang tak henti menyayangiku, walau seperti apapun diriku ini. Ibu, maafkan anakmu ini, meski ku belum sempat memberimu hadiah istana megah lengkap dengan pelayan-pelayannya. Maka sebagai gantinya ada untayan doa untukmu, wahai ibuku, yang selalu kurangkai di setiap sujudku. Ibu, saat ini hari benar-benar telah menepi.
dalam hening tadi, dalam simpuhku pada ilahi Rabbi. Aku mohon agar engkau selalu dilindungi, agar engkau punya waktu lebih banyak lagi untuk mengajarkanku bagaimana indahnya memberi. Ibu, tak ada bunga seindah dirimu, tak ada cahaya seterang nasihatmu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah prosesi tanya jawab bagian dari kelas 5 dari kami pribadi. Apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.